Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ihram, wa tahirin wal mujahidin, amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad ini menjadi suatu perhatian. Muhammadun musyabihil wal ikram juga itu menjadi suatu perhatian. Kenapa? Setelah dia Muhammadun, baru musyabihi wal ikram, baru dia satu. Terungkap kaji ini dalam penyatuan zahir dan batin Allah pada diri kita. Di awal dikala semua belum ada dan satu pun tiada, alam tiada pun saat itu tidak ada, jangankan yang ada. Tetapi Allah mengeluarkan suatu bunyi suara yang mana di sini kita akan memaknai kata yang pertama dihadirkan oleh Allah sebelum semuanya ada adalah kata wujud awal mula jadi, yaitu Dengan desahan yang sangat panjang Allah mentasdikkan itu sehingga Allah menjadikan sesuatu kodrat yang sangat dirahasiakan oleh Allah. Allah dalam maksud kata ini adalah ilah ba'dal tunggal. Dengan maksud menjadikan sesuatu kodrat yang akan bertajali kepada dirinya. Inilah yang kita sebut bagaimana kita mendapatkan sebuah perjalanan tentang diri dan berwujudan diri. Apa yang dikatakan diri yang bersifat rahasia adalah kodrat Allah bernama Ahmad. Dan bagaimana Allah ingin dikenal, maka dia jadikan kodrat dari wujud batin itu, yaitu asal kodratnya maujud yang disebut dengan Muhammad. Dengan ini Allah menjadikan kedua-duanya sebagai batiniyah dia, tempat persembunyiannya.
Tuhan ba'dal tunggal ilah dalam sebutan ini bersembunyi sebagai wujud yang ada dalam rahasia, disebut dengan Ahmad. Dia jadikan Ahmad dalam bentuk kodrat batin dan zahir. Batin yang dimaksud oleh ilah adalah kodrat batin. Zahir yang dimaksud batin adalah zat. Maaf sedikit agak kita angkat. Zahir yang dimaksud oleh ilah tunggal ba'dal Allah disebut dengan zat. Batin yang dimaksud adalah, yang rahasia itu adalah batin. Yang dirahasiakan itu adalah wujud. Inilah yang sifat Allah pada sifatnya sendiri disebut dengan kata Ahmad. Maqatil ma'budul madun. Ahmad, adanya Allah dan Muhammad dalam bahasa Indonesia. Terjadinya kodrat Allah dan Muhammad yang dikalamkan, diwujudkan dari batin Ahmad tadi, yang berawal dari zat tunggal awal dan tunggal, dinamakan zat kunah dan dimaujudkan sebagai rahmatan fil alamin. Zat kedua bernama kunal, Muhammad. Makanya kalau tidak kenamu Muhammad tidak kujadikan semuanya. Ini adalah zat kunalnya. Apa yang zat kunal? Zat yang ditiupkan, Ruh Kudus tadi. Sehingga dalam perjalanan zahir dan batin Allah Ahmad dan Muhammad, maka masuk ke tingkat ahadiyahnya. Wahadiyahnya adalah wahadiyahnya adalah Adam alaihissalam, tempat Allah berupa-rupa. Alam perwakilan dari segala yang wujud, kodrat dari alam. Muhammad adalah Ruhul Azama, sumber kehidupan awal semua hayat dijadikan. Sementara Ahmad bersembunyi batin sir Allah dalam dirinya, disebut Maka untuk menyatukan zahir dan batin ini tadi, maka diwajibkan kepada seorang yang telah mukmin untuk menghadirkan selalu, mendatangkan kodrat batin. Kodrat batin rahasia Allah kepada kodrat batin zatnya Allah, yaitu Muhammad, menyatu di dalam kodrat alif lam lam ha. 4 hikayat tadi menyatakan dengan bertajalinya Ahmad kepada Muhammad. Bagaimana cara kita mentajalikan kodrat tersebut? Biar kita mengerti apa yang dikatakan Allah fi wazahiru alal batinu. Sesungguhnya zahirmu itu adalah penglihatan batin, batin yang terlihat. Wazahiru alal batinu. Maka kita harus mendirikan hakikat diri sir Ahmad tadi menuju ke sebuah kodrat bernama Muhammad. Wujud menjadi hayat, batin nyawa. Ahmad menjadi batin sir.
maka Muhammad menjadi kodrat zat batiniah, maka Adam berupa-rupa dalam kodrat batin syahadah. Tidak ada yang menyerupai. Maka diwajibkan bagi kita mendirikan zikir itu, menghadirkan dua zat, mempertemukan dalam satu hayat, yaitu hayatullah, yaitu an-nazirnya Allah, dohirnya Allah, dengan memperlakukan tajali zikir ditarik, dikatakan zikir ini dalam sebutan nafas, bukan nafas turun naik, tetapi diri yang turun naik menjemput Muhammad dan maujud kepada Ahmad, bersembunyi di dalam makom alam bernama Adam. Kalau alam memanggil Allah dengan Adam, Adam memanggil Allah dengan Muhammad, Muhammad memanggil Allah, Tuhan ilah dengan Allah, Allah memanggil wujudnya dengan ilah. Maka tersusun rapilah. Kalau Ahmad adalah diri yang disebut aku, Muhammad adalah diri yang disebut dia. Adalah kunah pertama, dan kedua adalah kunal, disebut dengan sir nyata, yaitu Muhammad adalah zahirnya Allah. Bukan Adam zahirnya Allah, tapi Muhammad zahirnya Allah. Hadirin jamaah grup 2 yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Kalau kita sudah mulai mengkaji bagaimana perpisahan rupa-rupa dengan zahir Allah yang sebenarnya, dan selalu menjadi dawaman siang dan malam, mendirikan diri Ahmad maujud ke dalam Muhammad, Muhammad bersembunyi dalam rupa-rupa Allah berbentuk Adam. Inilah yang membuat ibadah semakin tinggi. Ibadah yang bisa dirasakan 24 jam. Antara Ahmad dan Muhammad di dalam makom zikir Jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Insyaallah. Kenapa dikatakan zikir nafas? Karena nafas itu adalah nafas, adalah diri yang sesungguhnya. Apa yang diri sesungguhnya? Itulah Ahmad. Apa yang diri yang dohir? Itulah Muhammad. Dan mana bentuknya diri? Itulah Adam. Dengan bertajalinya diri batin ke dalam penjemputan dengan tarikan maka maujud menjadi Muhammad, dan berupa-rupa wajah yang kita lihat adalah Adam, dan itu adalah rupa-rupanya Allah. Baik, kita laksanakan di dalam muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Baik, silakan untuk juru tablik menuntun jamaahnya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Buya. Insyaallah. Alhamdulillah
tausiah Buya luar biasa. Baru lagi kita terima, walaupun materinya yang dulu, tapi ini lebih lagi, sehingga kita lebih ketemu Tuhan dengan zahir dan batinnya. Baik jamaah, setelah kita mendengarkan tausiah Buya, silakan yang mau ditanyakan kepada beliau. Pak Imam Asep, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat, Buya. Amin insyaallah. Ini tentang kajian Ahmad dan Muhammad. Ahmad itu maujud ke Muhammad, Buya. Zikirnya itu tadi Buya mengatakan tentang dan Buya. Zat ke zat ya. Mohon penjelasan lebih jelas lagi, Buya, cara menzikirnya seperti apa, Buya? Iya. Memang dilihat dari kalamnya sama, tapi dilihat dari sisi tajalinya. Pertama adalah penarikan, menarik batin sir yang dinamakan Ahmad. Mulai dari awal itu penjemputan. Setelah itu sampai dia maujud berkodrat kepada Muhammad, dibuka mata barulah berupa-rupa dalam Adam. Dan selalu menghadirkan seperti itu, karena pertama adalah menarik, kauninya adalah ke dalam, itu ke dalam, itu keluar. Karena ini adalah wujud pertama ahadah, titik awal mula jadi dalam kodrat. Kauni adalah suara pertama. Itulah yang dipanggil oleh Allah. Itulah yang pertama Allah mengeluarkan suara. Disinilah kita mentajalikan, menjemput dengan kalam pertama, dengan itu dinamakan kunah, dan diri batin itu diangkat ke permukaan kodrat jasadnya Muhammad, dan baru masuk nanti wajah Allah pada terakhir atau rupa-rupanya. Ini kesempurnaan yang sangat luar biasa. Paham? Insyaallah, Buya. Terima kasih, Buya. Sadaqallah barakallahu, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Imam Asep. Barangkali yang saudaraku yang lain, silakan. Pak Muhammad Said, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas penjelasan Buya tentang diri Ahmad, batin Muhammad adalah mewujudnya. Yang saya mau tanyakan Buya, untuk mendatangkan batin zatnya Allah ini Buya, dalam kodrat alif lam lam ha, seperti apa Buya? Mohon penjelasannya Buya. Ya, alif itu sudah jelas wujud. Ya. Lam pertama sudah jelas itu adalah zat. Ya. Ya. Lam kedua sudah jelas itu kodrat Adam. Sementara ha itu adalah aras, karamatullah, karamat atau ilmunya. Jadi kalau yang 4 itu jadi 3, ini yang paling pas.
Kenapa? Rumus Allah tetap 3. Lam yang 2 akan menjadi 1. Sifat dan zat akan menjadi 1. Alif ya akan menjadi wujud di situ. Sementara ha adalah aras atau dikatakan keramat. Kalau dijadikan 3 dia akan menjadi kodrat Adam, kodrat iradat ilmu. Di Muhammad dia akan menjadi wujud batin dan nur, wujud zat dan nur, batin zat dan nur. Tapi kalau di sisi Allah dia sudah menjadi aras, qudsi dan keramatullah. Bersifat Allah pada sifatnya berjumlah 4, alif lam lam ha. Berkodrat Allah pada kodratnya 3, yaitu batin zat dan nur. Nah, di dalam tajalli Adam kepada Muhammad ini kembali kepada kodrat 3, yaitu diri batin Ahmad masuk ke dalam Muhammad berupa-rupa wujud dalam wajah. Wajah itu adalah batinnya Allah, zat yang mengandung batinnya Allah. Makanya dia bisa banyak. Karena batin bisa dia berupa apapun dan dia tidak menyerupai dengan sesuatu pun. Paham? Alhamdulillah Buya, insyaallah. Baik, insyaallah. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Muhammad Said. Silakan jamaah yang lain dipersilakan untuk menyampaikan kepada Buya. Pak Ridho, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Juru Tablik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau paparan Buya tadi bahwasanya diri Ahmad atau diri batin, sedangkan Muhammad ini adalah wujudnya adalah Muhammad. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang Buya sampaikan barusan setelah ada pertanyaan Pak Ramadan tadi Buya. Jadi ketika kita memandang wajahnya pada setiap alam, berarti batin tadi Ahmad itu ya Buya ya. Kalau boleh kita masukkan ke situ Bu ya, biar lebih jelas Bu ya. Iya. Tetapi kodrat yang ada dalam maujud terakhir dari yang dihadirkan Ahmad menuju Muhammad, Muhammad menuju wajah. Ya itu. Ya. Berakhir pada wujud bernama wajhatu. Ya. Nah, jadi di sini itu akhirnya. Itu ya. Dengan zikir iya 2 kali ya pentajaliannya, karena sesuatu kajian kalau tidak pakai tajali ini sudah menjadi kabar berita yang naif ya, tidak bisa merasakan, tidak jadi dia harus ada ilmu tajalinya. betul Bu ya. Iya insyaallah. Nah, jadi kita sudah paham bagaimana kita menyatukan kodrat tadi menjadi diri yang batin tadi. Jadi bagaimana proses bertajalinya diri Ahmad tadi kepada kodrat zahirnya yaitu Muhammad, dan Muhammad mentajalikan persembunyian Allah dalam wajah Adam. Inilah wajah wajihiyah tadi. Ini yang harus sering-sering didawamkan dan dilakukan, karena biar mereka itu hayat dan memiliki kekuasaan masing-masing yang membuat kenyamanan kita. Begitu. Paham, Imam? Insyaallah ya. Insyaallah. Terima kasih Bu ya atas pencerahannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Ridho. Silakan yang lain
sambil menunggu yang lain Buya, dari penjelasan Buya yang singkat tapi padat, itu sepertinya mohon dikoreksi nanti kalau kurang pas, ada kaitannya dengan Yasin 82, yang kaitannya dengan kun dan kun. Kemudian yang kedua ada kaitannya pula dengan syahadat ya Buya. Mohon penjelasannya Buya. Kalau kita bercerita kaitan, semuanya akan berkaitan. Tetapi menurut prosedur iman, Rasulullah diwajibkan untuk silaturahim. Berarti kita harus bersilaturahim ke tingkat makom. Ya, karena kalau kita tidak melalui masa tafrid tajrid tadi untuk mengakui ahad, nanti takutnya bisa kufur, enggak siap. Makanya kita harus memperjalankan sesuai dengan tangga-tangga tauhidnya. Jadi sekarang kita dalam makom Ahmad dan Muhammad, dalam makom Adam, ya gitu. Bagaimana kita menyatukan ini butuh bukti dan pelaksanaan. 2 kali dan harus dibuktikan dan dilaksanakan tanpa ada ruang jarak dan waktu. Dan ini harus dilaksanakan. Insya Allah. Paham? Insya Allah Buya, berarti lebih ditekankan kepada Tajalli. pelaksanaannya, tajalli dan pelaksanaan agar bisa dawam Buya ya. Iya, memang harus itu. Jadi kalau tidak serah terima nanti kekodratan Adam pada Adam, kodratan Muhammad pada Muhammad, kodrat Allah pada Allah, dan akhirnya menjadi satu kodrat. Disebut kodrat maujud zahirnya Muhammad dan batinnya Ahmad. Wujudnya adalah sir. Nah itu kalau kita enggak tajalikan nanti, kita enggak menyaksikan, kita enggak merasakan, ini akan menjadi pengalaman yang tidak berdaya. Ya. Masih ada? Baik. Terima kasih Buya. Silakan selanjutnya Pak Anis. Silakan Pak Anis. Audionya Pak Anis. Alhamdulillah Buya, semoga Buya selalu sehat, Insya Allah. panjangkan umurnya oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Amin. Insya Amin. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang pandangan itu ya, kalau bisa ditajalikan lagi. Seandainya umpamanya Muhammad memandang wajah Ahmad itu, apakah itu yang kita pandang Bu ya? Tidak. Muhammad Yang melihat adalah wujud Tuhan, yang dilihat adalah wujud Muhammad. Nah, jadi tetap. Jadi kembali kepada suatu marwah. Kalaulah kita ingin mengingat Allah, ingatlah Allah dikala melihatmu. Karena tidak ada jalan untuk mengingat Allah tanpa kamu mengingat Dia melihatmu. Nanti kalau kita melihat, berarti Allah telah melihat kodratnya sempurna. Wajahnya sudah dipelihara Adam, jasadnya sudah dipelihara Muhammad, dan batinnya sudah menjadi diri. Alhamdulillah katanya, gitu kira-kira. Ya, bertajalilah gitu. Jadi itu, ya, tidak ada keterpisahan lagi. Tidak boleh ada keterpisahan dalam satu kodrat. Dinamakan kodrat karena satu, ya, dalam iman yang berbeda. Paham? paham Bu, terima kasih Bu ya. Insya Allah. Baik, jadi Terima kasih. tidak boleh mengadakan prasangka lagi kepada kodrat. Kalau disebut kodrat dia sudah satu.
Sama kayak kita menyebut anak, ini anakku, ini anak-anakku, anak-anak banyak, ya kan gitu. Ya, tapi kodratnya satu. Kodrat siapa? Kodrat bapaknya, kan gitu. Jadi kalau Allah sudah nepuk dada, hilanglah Muhammad dan hilanglah Adam di situ. Ya, maka dia berdiri sendiri. Tapi kalau kita ingin mengimaninya, berzikir kepada Allah, menzikirkan diri dengan cara kita melihat Allah melihat kita, kita menyaksikan Allah melihat kita dalam kalam Allah. Allah. Kita yang dia amalkan Allah. Allah, karena hanya Dia yang bisa menyaksikan dan hanya Dia yang bisa mengingat kita. Kita hanya sesuatu yang mengingatkan. Kita hanya sebuah kodrat yang dilihat untuk mengingatkan kita kepada Allah yang sedang melihat kita. Tapi kita bukan sebuah kodrat yang mampu mengingat. Nanti 10 menit lagi saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.